Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Idario. Oh ya teman-teman, gimana kabarnya kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu diberikan kemurahan rezeki dan selalu dilancarkan semua urusannya kalian semuanya ya teman-teman ya. Oh ya teman-teman, aku di sini tuh sedikit mau cerita. Awal mula aku bisa kerja di Hong Kong dengan cara mandiri ya teman-teman. Jadi aku tuh dulu pertama kali di Hong Kong itu tahun 2016. Aku tuh nggak melalui PT dan aku tuh kayak calling visa itu loh teman-teman. Aku dulu tuh calling visa. Terus ya Allah, udah gini ya enak ya. Aku dulu tuh di Hong Kong itu calling visa karena aku udah nggak menguasai sih, aku udah sedikit bisa bahasa Mandarin. Soalnya dulu aku sebelum di Hong Kong itu teman-teman, aku di Taiwan dulu gitu. Jadi aku kenalah teman seseorang itu di Facebook teman-teman, di Facebook ya. Alhamdulillah ya, aku nggak dikena tipu gitu. Aku kenal dia tuh di Facebook ya, kalau nggak salah tuh di Facebook. Terus aku tuh kepengen banget sih kerja lagi di luar negeri setelah nikah dan setelah broken home sama mantan aku. Terus aku punya anak masih kecil juga. Akhirnya aku putuskan untuk balik lagi menjadi seorang TKW teman-teman. Soalnya kan aku juga sadar diri dong sebagai single parent, terus mempunyai seorang anak yang membutuhkan biaya yang cukup lumayan, dan aku juga nggak mau merepotin keluarga aku, orang tua aku, dan siapapun ya. Walaupun mantanku mau ngasih, mau bantu aku sih silakan, monggo, nggak apa-apa. Tapi bagi aku pribadi sih, aku nggak mau nyusahin siapa-siapa gitu. Kalau selagi aku masih bisa, kalau aku masih ada kesempatan untuk kerja, selagi aku masih sehat, ya toh ngapain sih aku nggak kerja secara halal aja gitu ya, walaupun aku single parent gitu waktu itu teman-teman. Nah singkat cerita teman-teman, aku kenal sama orang Blitar ya, tepatnya itu orang Blitar ya teman-teman ya. Terus kemudian aku minta tolong sama si mbak itu. Terus aku ditanya lah sama si mbak itu usia aku berapa, terus udah berapa lama di rumah, terus bahasanya kayak gimana ya. Berhubung aku udah 10 tahun yang lebih ya, 10 tahun di rumah, udah nggak pernah memakaikan bahasa Mandarin, jadi agak kaku-kaku gimana gitu. Jadi teman-teman, aku ya sebisanya aku aja, tapi aku meniatkan bismillahirrahmanirrahim, aku niatnya kerja dan aku ingin bekerja demi anakku, demi masa depan anakku, dan demi masa depan aku, dan tidak kurang lebihnya demi orang tuaku gitu teman-teman ya. Terus dengan keterbatasan bahasa Mandarin yang medok banget masihan waktu itu, karena berhubung 10 tahun udah gak aku pakai ya, akhirnya aku interview lah teman-teman. Nah aku jujur lah sama si mbak itu, mbak Blitar itu. Dia juga TKW juga teman-teman di Hong Kong gitu, cuma aku kenalnya di Facebook gitu. Terus aku cerita sama mbak itu kalau aku tuh dulu di Taiwan kan masih bocil banget ya kan. Waktu zaman dulu, waktu aku pertama kali di Taiwan itu, aku tuh usianya tuh seharusnya harus 20 tahun ke atas. Berhubung usahaku tuh kurang, jadi usahaku dituakan gitu teman-teman, cuma tahunku aja dituakan gitu. Terus aku sering-sering lah sama si mbak itu. Terus katanya si mbak itu kalau mau calling visa atau menjadi TKW mandiri itu harus sesuai dengan paspor atau dokumen yang pertama kali aku bikin. Paspor yang pertama di Taiwan itu teman-teman. Dan akhirnya aku ngikutin lah sarannya si mbak itu. Udah aku akhirnya bikin paspor semuanya, data-dataku mengikuti tahun yang seperti aku di Taiwan itu teman-teman ya. Nah akhirnya aku interview lah sama majikan. Tuh aku dicarikan sama majikan, katanya si mbak itu bilang gini, ini ada majikan loh, kamu mau nggak sih jaga anak dua gitu, cowok-cowok gitu. Tapi ini majikannya maafan banget, maksudnya tuh majikannya itu rewel banget gitu, ini itu. Ya udah nggak apa-apa, namanya aku juga butuh kerjaan ya. Terus aku terima aja ya, nggak apa-apa lah, bismillah aja, insya Allah aku bisa menjalani dengan sebaik mungkin tugasku, kerjaanku di sana. Kalau memang aku udah nggak betah, ya udah satu kontrak aja, aku pindah majikan aja gitu sih ya. Nah akhirnya aku interview lah sama majikan itu, majikan pertama aku di Hong Kong itu. Aku pertama kali interview sama majikan itu
banyak banget pertanyaannya, kamu bisa masak apa ini nih. Nah aku namanya udah lama di Indonesia ya, udah 10 tahun ya, ya udah aku jawab ya bisa-bisa aja, sok-sokan aja dah gitu ya. Nah terus kemudian oke lah, majikan mau ngambil aku, terus aku pasporan dulu. Waktu itu pasporku hilang teman-teman, waktu itu paspor aku hilang. Kemudian aku di imigrasi di mana ya, Kediri kalau nggak salah ya, di Kediri ya, di Kediri aku ngurusin data-dataku waktu pasporku yang tahun lalu, tahun 2006 dulu itu. Terus akhirnya kurang lebih aku tuh habisnya 3 juta teman-teman ngurus paspor aja ya. Ngambil data dari imigrasi terus bikin paspor baru kurang lebih itu 3 juta teman-teman. Terus kemudian setelah paspornya udah jadi ya teman-teman ya sorry ya, setelah paspornya jadi teman-teman, aku kirimlah paspor itu ke Hong Kong teman-teman, di agensi itu. Nah kemudian setelah paspor itu dikirim di Hong Kong, terus visaku udah mau turun ya kan, sudah mau turun, si kontrak kerjaku, visaku, terus kemudian pasporku dikirim lagi ke alamatku teman-teman. Dan seling 1 minggu aku terbang teman-teman. Kurang lebih aku waktu itu prosesnya ke Hong Kong dengan secara mandiri itu berapa bulan ya, 2 bulanan deh kayaknya, iya 2 bulanan. Soalnya kan sambil pengiriman dokumen itu juga agak lama ya, antara Indonesia dan Hong Kong itu teman-teman. Nah terus kemudian setelah itu aku terbang lah ya teman-teman, ninggalin seorang anak ya. Ini serunya lagi teman-teman, aku dulu waktu di Taiwan dulu kan masih lajang, belum nikah, belum punya anak. Dan sedangkan ini posisi aku udah menjadi seorang ibu, ninggalin seorang anak tuh sangat gimana ya, sangat terpukul banget teman-teman. Aku bisa nggak sih ninggalin anak aku gitu ya, apalagi anak masih kecil. Terus nanti kalau dia nanti misalnya aku sampai lama di Hong Kong, terus aku pulang-pulang anakku nggak mau sama aku, kayak gimana gitu, pemikiranku kayak gitu teman-teman. Tapi aku udah ya positif aja lah, aku udah pasrah sama Allah. Kalau mungkin ini jalan dan takdirku, ya udah aku jalanin aja ya teman-teman. Udah nggak usah diterusin cerita itu ya teman-teman, nanti pasti endingnya melo aja sih aku gitu teman-teman ya. Terus kemudian singkat ceritanya aku udah terbang lah di Hong Kong ya teman. Alhamdulillah lancar-lancar aja sih ya perjalananku untuk keluar negeri itu teman-teman, lancar-lancar aja gitu. Terus kemudian waktu itu aku nggak langsung di rumah majikan teman-teman, karena majikanku masih ada di Cina gitu. Jadi aku tidur di temanku si mbak itu yang bantu aku, yang mencarikan majikan gitu ya teman-teman ya. Terus kemudian selang 2 hari majikanku datang lah teman-teman. Terus aku dijemput, terus ya perkenalan lah sama anaknya, ini. Terus aku dikasih tahu kerjaanku kayak gini gitu ya teman-teman ya. Tapi pertama kali aku datang di situ sih emang majikannya bawel banget ya, dalam artian itu apa ya, harus ini itu gitu loh, harus semuanya bersih, ini bersih. Kamu tuh sampai aku pernah dikatain kamu tuh goblok, kamu tuh nggak bisa masak, kamu ini. Nah mau bisa masak kayak gimana, nah dia aja nggak bisa ngajarin aku masak aja ya. Terus sampai bilang ya udah aku nggak gini, aku intermediate aja. Waktu itu aku kerja kurang lebih 6 bulan. Ya udah nggak apa-apa kalau kamu nggak mau aku, ya udah kamu ganti pembantu aja, aku bilangnya kayak gitu kan ya. So akhirnya kenapa aku bisa bahasa Kantonis dari bahasa Mandarin terus ke Kantonis ya teman-teman ya, karena waktu itu ngomonganku bocil-bocilku itu ya di majikan pertama itu anak-anak nggak bisa bahasa Mandarin teman-teman. Dan akhirnya aku belajarlah sama si bocil-bocil itu. Waduh aku parah banget selama 1 bulan, sampai awal aku di Hong Kong di majikan itu, sampai selama kurang lebih 3 bulan aku diomelin yang katanya nggak bisa bahasa lah, apalah. Akhirnya aku bisa lah bahasa Kantonis teman-teman, dan aku bisa bahasa Kantonis. Dan akhirnya mereka kan suka tuh marah-marah ya majikanku, ngata-ngatain aku gini suka ngosipin aku yang katanya nggak bisa bahasa lah, nggak bisa masak lah, nggak apalah gitu ya. Terus aku bilang gini, waktu itu kan finish kontrak ya,
aku nggak mau kerja sama kamu lagi, lebih baik kamu cari aja pembantu yang lain aja gitu. Aku mau cari majikan baru, aku bilang gitu ya. Aku bisa bisa jawab gitu teman. Terus dia bilang nggak usah deh, aku gini sekarang lagi hamil anak ketiga teman-teman, hamil anak ketiga kan ya. Terus iya waktu itu hamil anak ketiga mau lahiran teman-teman. Nah terus kemudian aku kan kasihan ya, ya udahlah nggak apa-apa walaupun dia sejahat kayak apapun sama aku, toh selama dia nggak memukul aku atau kayak gimana sama aku terima-terima aja. Namanya kita bantu orang, untung-untung kita bantu orang, apa sih salahnya kita bantu orang gitu ya, walaupun beda ras, beda negara, beda karakter, beda pemikiran gitu ya. Ya udahlah aku bantu majikanku itu, padahal ya Allah, masya Allah, apa ya, pokoknya di majikan pertama tuh masya Allah banget kerja di sana, sampai HP ku tuh 2 hancur. Ya namanya gimana ya, aku pun juga seorang ibu ya, aku juga butuh komunikasi sama anakku, sama keluargaku. Itu pun aku nggak dikasih kesempatan untuk komunikasi teman-teman, megang HP pun nggak dikasih, gini pun nggak dikasih. Toh gimana namanya aku kerja, ninggalkan anak, keluarga itu kan apa ya, support sistemku itu ya mereka, keluargaku, anakku gitu loh. Terus kalau misalnya aku di sini ada apa-apa terus kayak gimana gitu ya. Terus kemudian si majikanku itu dia hamil dan mau melahirkan anak ketiga teman-teman. Ya udahlah aku kasihan, terus lahiran lah si bayi itu. Aku semakin sayang sama anak itu teman-teman ya, sama si bocil itu teman-teman, cewek juga aku sayang banget sama dia. Terus kemudian aku rawat sama dia, tetap aja dia sifatnya tetap gitu, katanya ya udah kamu nanti aku naikin gajinya kamu segini gini, kamu nggak usah, kamu fokus sama bayinya aja gini. Tapi ya udah ada aja masalahnya itu teman-teman. Sampai nah ini ya, sampai ini teman-teman, ini HP retak banget. Ini ceritanya kan HP suami aku ya teman-teman, HP suami aku, kita tuh tukeran HP. Ya namanya kita apa ya, aku tuh dibilang bucin ya nggak bucin banget sih, cuma aku tuh hal satu momen yang nggak bisa terulang lagi. Terus ada kenang-kenangan di dalam ini yang nggak bisa terulang lagi, yang mungkin suatu saat aku pulang ke Indonesia itu nggak akan terjadi lagi gitu ya. Itu hancur teman-teman, gara-gara apa ya, ya kita namanya berumah tangga, aku sudah punya suami, punya anak gitu ya. Ya kita ada masalah itu pasti ada. Ya namanya kita mau bicara masalah rumah tangga juga ada, tapi itu aku nggak ada kesempatan waktu untuk bicara sama keluarga aku, sama suami aku, sama anakku, nggak ada kesempatan sama sekali teman-teman. Jadi ada kesalahpahaman antara aku sama suami aku. Terus akhirnya aku juga pernah down sih waktu itu kan ya. Terus akhirnya HP ini dibanting lah sama si majikan pertama aku teman-teman, HP ini. Terus selama itu 2 minggu aku nggak megang HP, nggak dikasih megang HP teman-teman ya. Apa ya rasanya tuh, aku kayak bener-bener terpukul banget sih kerja di majikan pertama teman-teman. Terus kemudian aku sempat gini, ya udahlah kalau kayak gini cara kamu, kalau kamu nggak suka ART kamu megang HP, ngapain kamu nyuruh ART kamu kerja di sini juga? Toh kita juga membutuhkan dukungan dari keluarga. Kayak misalnya kita down di sini, jika kita juga butuh keluarga gitu juga kan ya. Aku bisa bantah, soalnya aku udah bisa ngomong di situ teman-teman ya. Tapi majikanku yang pertama itu dia nggak peduli gitu teman-teman. Akhirnya aku sayang banget, aku nggak suka sama majikanku, cuma aku sayang sama anak-anaknya gitu teman-teman. Apa ya, kasihan gitu loh, aku liatnya itu kayak kasihan gitu loh. Terus kalau misalnya tuh, kalau aku tuh mikirnya gini, kalau misalnya ganti ganti TKW lagi, yang ART lagi, terus apakah mungkin mereka itu bisa bertahan di sini sampai lama? Terus anak-anaknya tuh kayak gimana? Aku tuh memikirnya tuh kayak gitu teman-teman ya. Terus selepas mau finish kontrak kedua juga ya teman-teman ya, kurang 1 bulan, mereka tuh nggak ada pembicaraan sama aku teman-teman. Nah akhirnya aku mencarilah aku datanglah ke agensi, kan deket agensinya ya. Aku datanglah di agensi, nyempitin nyuri waktu itu teman-teman. Akhirnya aku ngasih kontrakku, pasporku, ID cardku ya ke agensi. Terus kemudian aku nyari majikan baru teman-teman. Terus kemudian dia tahu kalau aku
mencari majikan baru, dia marah-marah sama aku dan dia baik-baikin aku teman-teman. Dia baik-baikin aku dan bilang, ya udah Caca, kamu di sini aja, aku tambahin gaji kamu 6.000 di sini, aku nggak akan bakal marah-marah lagi sama kamu, maafkan aku ya kalau aku sering-sering marah-marah sama kamu. Kamu tuh sebenarnya itu orang baik, kamu tuh sayang sama anak-anak aku, bilang gitu ya. Ya udah, aku bilang enggak mau, udah aku udah nggak mau kerja di sini lagi, udah aku capek, bilang gitu. Aku pengen lebih fokus lagi kerjaan dan aku juga punya keluarga. Terus si majikanku yang cewek bilang gini, nggak apa-apa deh kalau gitu, suamimu apa-apa aku jatuh. Pokoknya aduh, iming-imingan manis-manisnya dia tuh banyak aja, banyak cara gitu teman-temannya. Terus kemudian si majikan cowok tuh baik banget teman-teman, sumpah baik banget majikan cowok itu. Terus bilang gini, tanya sama aku, Cek, kenapa sih kamu nggak mau nambah di sini, ada apa? Bilang gitu. Apa karena majikanmu cewek? Aku bilang iya. Aku bilang gitu, iya, aku nggak suka sama istri kamu. Karena apa? Aku udah berusaha sebaik mungkin, sesimak sebaik-baik mungkin lah, intinya gitu ya, kerja ikut kamu. Istilahnya aku makan juga kurang, istirahat juga kurang, aku juga diem. Ada kekurangan apapun aku juga belanja dengan uangku sendiri, tapi aku nggak pernah komplain ini sama kamu. Aku juga nggak pernah lapor sama imigrasi lah, maksudnya labor. Ada kan di sini di Hongkong itu tempat pengaduan para TKW itu ya, perlindungan TKW gitu ya, tapi aku sama sekali nggak lapor teman-teman. Karena apa ya, aku mikirnya gini loh, kita tuh sama-sama manusia gitu loh, nggak harus dong kita harus menjahatin, kita harus saling menolong, harus membantu gitu. Pikiranku kayak gitu, walaupun beda orang, walaupun beda ras gitu, aku mikirnya gitu teman-teman. Nah terus akhirnya majikanku yang cowok bilang gini, ya udahlah nambah di sini aja ya, nggak apa-apa, nanti aku ngomong pelan-pelan sama istriku, harus aku suruh berubah sikap, bilang gitu kan ya. Terus habis itu aku tambahin gaji kamu, kamu fokus saja sama si Mumuy, anak yang kecil itu kan cewek ya anaknya ya teman-teman ya. Terus kemudian aku bilang enggak mau dah, tuan terima kasih Sinsang udah baik sama aku, udah ngertiin aku, tapi aku nggak bisa Sinsang kalau kayak gini terus. Karena apa, aku mempunyai keluarga sendiri, aku juga punya suami, aku juga punya anak. Aku bilang gitu kan sama majikanku cowok kan ya, karena aku nggak mau ada salah paham terus sama suamiku, dikirain aku nanti kerja di luar negeri nggak ada komunikasi sama suami, nggak ada apa, nanti dikirain aku bisa kerja sendiri mempunyai gaji lebih, dikirain aku sok-sokan atau nggak mau sama suami karena ekonomi kita berbeda, apa penghasilan kita beda gitu kan ya. Aku soalnya gini loh, aku udah capek kerjaan, aku juga capek berantem sama suami gara-gara salah pendapat gitu teman-teman. Sorry ya, ke bawah aja ya. Karena apa ya, pasti ada sisi negatif ya, kita sebagai seorang istri yang udah kerja terus mendapatkan penghasilan yang lebih banyak di luar sana itu, udah suaminya pasti nggak dimauin gitu loh, udah nyari yang lebih ganteng, lebih yang gimana gimana gitu. Tapi kalau aku enggak sih, aku lebih menghargai, menghormatin gitu loh. Walaupun gimana pun aku kerja ya, iya bener aku tahu ini penghasilanku, tapi setidaknya aku tetap menghormatin suami aku gitu. Tapi aku nggak mau ada salah paham, makanya dari itu aku mau ganti majikan agar rumah tanggaku nggak berantem terus gitu, maksudku ya teman-teman ya. Karena aku sadar sih faktor ekonomi di Jawa itu nggak membaik mungkin, apalagi aku punya anak, aku mikirnya cuma itu doang, nggak lebih gitu. Terus akhirnya majikanku baik-baikin aku terus, aku tetap nggak mau. Terus keluarga besarnya mereka tanya sama aku, Caca kenapa sih kamu mau berhenti kerja dari sini, kenapa, apa karena iparku itu suka marah-marah sama kamu gini-gini gitu kan ya. Terus banyak dong keluarganya itu, keluarga besarnya bela aku teman-teman, kalau katanya tuh aku baik, ini sudah sayang sama anak-anak, mungkin kalau kamu mendapatkan pembantu lagi, ART baru lagi, mungkin gak akan sesayang yang ini gitu. Soalnya ART kamu tuh yang bertahan lama selama 4 tahun cuma satu ini doang. Soalnya ART yang pertama sama yang kedua tuh nggak finish, nggak nyampe setahun teman-teman, mereka tuh kabur semua gitu kan. Tapi jujur teman-teman, aku tuh sayang banget sama momonganku, karena aku mikirnya gini teman-teman, aku tuh niat
pergi dari rumah kerja niat baik-baik, izin sama keluargaku, sama orang tua aku minta doa restu sama orang tua aku, niat bener-bener kerja gitu loh. Tapi nama ujian kerja itu pasti ada aja, kalau kita niat baik kerja tuh pasti ujiannya ada aja gitu ya. Ya udah, walaupun sesusah apapun aku di luar negeri, ya udah aku telan sendiri gitu teman-teman. Yang penting bahagiaku, yang tahu yang ditahu keluargaku di Indonesia itu aku seneng aja gitu teman-teman. Susahnya tuh aku nggak ngasih tahu sama mereka gitu, sampai aku ada perdebatan apa sama keluarga, sama suami, ada kesalahpahaman itu ya karena apa ya, karena aku jarang komunikasi sama suami teman-teman gitu. Jadi kan ya mungkin pemikiran suami ya kayak gimana gitu ya teman-teman. Tapi alhamdulillah aku ganti majikan teman-teman, dan alhamdulillah majikannya bagus, baik, pengertian, dan bisa ngertiin teman-teman, bisa nyadarin. Sampai aku sama majikan yang kedua, kan aku ganti majikan ya teman-teman ya, aku ganti majikan itu majikan yang ini sama si bocil cowok ini teman-teman. Itu majikanku sumpah bener-bener baik banget. Dia kadang kalau aku nangis selalu bilang sama aku, ya udahlah uangnya ditabung sendiri, jangan percaya sama orang. Terus kadang majikanku juga sering ngasih uang lebih sama aku kalau aku cerita kesusahan gini, aku kerja gini. Aku kan tahu kalau aku tuh kerja sendiri jadi tulang punggung gitu ya. Jadi kayak keluarga keluarga majikanku itu yang baru itu kayak lebih care gitu sama aku, nggak terlalu menuntut ini itu. Terus dalam kerjaan juga nggak terlalu berat, nggak terlalu apa gitu. Intinya aku di majikan yang kedua itu lebih dimanusiakan gitu teman-teman. Bahkan aku sering banget di WA sama majikan lama tuh suruh balik lagi sama mereka, suruh kerja bareng lagi sama mereka. Tapi aku nggak mau, ya udahlah nggak apa-apa walaupun nggak dapat gaji besar. Yang penting aku tuh apa ya, namanya kerja tuh yang kita cari kan kenyamanan ya teman-teman. Namanya kita kerja di luar negeri itu kan pasti mempunyai masalah problem sendiri pribadi kan ya. Kalau kita mempunyai masalah problem pribadi, masalah sama keluarga, sama suami, sama apalah gitu, terus kalau kerjaan kita dituntut, yang jelas ya hancur dah itu semuanya gitu loh. Tapi alhamdulillah di sini aku di majikan kedua teman-teman, alhamdulillah baik majikannya, bener-bener baik, pengertian banget sama aku teman-teman. Sampai mereka tuh tanya uangnya ditabung dibuat ini bilang gitu. Ya udah teman-teman, sekian, terima kasih. Ini ceritaku di saat aku kerja di Hong Kong, keluh kesahku dari majikan pertama sama majikan kedua ya teman-teman, dari proses aku dari Indonesia yang proses mandiri atau kering visa yang tanpa menggunakan PT ya teman-teman ya. Ya mungkin kalau misalnya ada cerita dan sharinganku bisa diterima di kalian, ya alhamdulillah, terima kasih ya teman-teman. Anggap aja ini ceritaku buat gambaran kalian, buat wawasan kalian, kalau sebenarnya itu kerja di luar negeri itu nggak segampang itu dan tidak seindah itu teman-teman. Tapi banyak di luaran sana si para ibu-ibu perjuangan, ibu-ibu rumah tangga seperti aku kayak gini teman-teman ya, dia tuh selalu menutupi kesedihannya itu sendiri teman-teman, karena mereka tuh nggak mau membebani dan ngasih kepikiran sama keluarga-keluarganya atau pasangan kita teman-teman. Dan buat para pasutri suami istri yang istrinya ada di luar negeri, mereka tuh sebenarnya gini loh, seorang istri tuh butuh dukungan dari seorang suami. Kadang ya seorang istri itu ada beban kerjaan, tekanan kerjaan, sebenarnya seorang istri itu membutuhkan kalian para suami. Jadi para suami yang ada di Indonesia jangan hanya memikirkan gaji istrinya aja, dan jangan hanya cuma mikir kapan transfer uangnya dan kapan akan bayar hutangnya di Indonesia juga gitu ya. Tapi setidaknya kasihlah perhatian buat istri-istri kalian yang ada di negara-negara mana, entah di Taiwan, di Hong Kong, Singapura, Malaysia, entah itu dimanapun berada ya. Buat perjuang rumah tangga, tolong ya, ini hashtag buat para suami ya. Ingat, perjuangan seorang istri itu di luar negeri itu nggak semudah itu, dan mereka tuh berjuang hanya demi keutuhan rumah tangga kalian dan ingin menjunjung martabat rumah tangga kalian agar rumah tangga kalian itu bisa dipandang tidak sebelah mata dari orang lain ya. Jangan sampai
hanya memikirkan kapan transfer uangnya, kapan bayar utangnya, kapan, tapi pikirkan, berilah perhatian sama istri-istri kalian yang ada dimanapun berada, karena itu adalah hal sesuatu yang penting banget buat pejuang-pejuang devisa yang ada di luar negeri dimanapun berada. Dia tuh butuh sosok keluarga, sosok orang tua, sosok seorang suami yang ingin ditanya kabarnya, kenapa, ada apa, ada keluh kesah apa, cuma itu aja. Ya udah, itu aja pesan aku untuk kalian semuanya, dan terima kasih untuk semuanya. Dan video ini akan aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.